baru review, nggak apa-apa. Oke, tadi kita udah bicara tentang apa itu kapital, apa kegunaan WACC gitu ya. Juga digunakan untuk diskon rate sebuah proyek atau investasi perusahaan. Mengevaluasi kinerja perusahaan juga bisa. Nah, WACC itu adalah biaya. Ya. Nah, biaya apa? Biaya untuk mendapatkan modal. Modal digunakan untuk operasi perusahaan. Operasi perusahaan diharapkan menghasilkan income. Income dia itu sebagai sebuah return. Jadi, selama perusahaan menghasilkan return yang lebih tinggi dari biaya modalnya, berarti kinerjanya sudah bagus. Salah satu ukuran kinerja dari perusahaan, yaitu mampu menghasilkan return yang lebih tinggi dari biaya modalnya. Ya dong, kita misalnya ngutang, bayar bunga 8%. Nah, kalau kita terus bisnis, return bisnis kita itu cuma 2%, ya kan berarti bisnisnya kurang oke. Ya kan? Bisnis yang oke adalah ketika utang bunga 8%, bisnis return-nya 30%. Ya kan? Berarti dia bisa bayar bunga dan bisa ngumpulin duit buat bayar pokoknya. Itu yang bagus. Oke. Sekarang saya ingin bertanya lagi, ada nggak yang mau menerangkan tentang rumus mencari WACC? Silakan. Izin jawab, Pak. Fasya. Oke. Sebentar. Fasya. Silakan, Fasya. Rumusnya biaya modal utang setelah pajak dikali proporsi. Sebentar dulu. WACC sama dengan biaya utang. Biaya modal utang Biaya modal utang itu notasinya apa? Lambangnya apa? KD. Oke. Terus? Dikali proporsi modal dari utang. KD terus kali proporsi? Dikurangi pajak. Dikurangi pajak itu gimana nulisnya? Dikurangi teks. Iya, Pak. Oke, terus? Dikali proporsinya dari utang keseluruhan. Proporsi utang itu WD. Nyarinya gimana ini? Ditotali dulu utang, biaya modal utang, biaya modal saham biasa, biaya modal saham preference, terus misalkan biaya utang modal terus dibagi sama keseluruhan total utang biar dapat proporsinya terhadap utang, Pak. Sebentar, pelan-pelan. Nyarinya gimana? Ini kan proporsi ya, biasanya ada penyebut, ada pembilang. Ada pembilang, ada penyebut, sorry. Nah, pembilangnya apa? Yang atasnya ini, biaya modal utang. Biaya modal utang, KD. Ya, baru bawahnya yang keseluruhan. Keseluruhan itu apa? Biaya modal keseluruhan saham biasa, saham preference. Oke, terus? Iya gitu, Pak, baru ntar dapat proporsinya. Gini aja? Kalau lanjut rumusnya, ditambah lagi KD dikurangi teks dikali WD ditambah biaya modal saham biasa, KCS. Sebentar, ditambah apa lagi? KCS dikali WD. Kali WD lagi? Sama ini? Iya, Pak. Terus? Ditambah
ditambah KPS. terus Udah gitu Pak, ditotalin seluruhnya. ini nggak dikali apa-apa. Dikali WD juga, dikali WD. Oke. Thank you, Fasa. Kalau boleh saya tahu, ini kamu dapat dari mana? Catatan kemarin waktu belajar sama Pak Oka, Pak. Oke. Udah nggak apa-apa ya. Tenang aja. Selama di kelas itu benar salah, poinnya sama. Jadi yang penting kita itu melatih interaksi, melatih teman-teman berani bersuara, dan lain sebagainya. Enggak masalah. Nah, sekarang saya lempar ke teman-teman yang lain. Ada pendapat lain nggak? Izin, Pak. Izin, Pak. Izin, Pak. Banyak banget. Nanti gantian ya. Siapa nih? Tadi siapa itu? Iya, Pak, saya. Vindi dulu. Oke, Vindi. Tar dulu. Aku nulis dulu. Baik, Pak. Takut lupa. Vindi. Ya, Vindi. Menurut Vindi, rumus PHCC gimana? KD 1 min tax. KD 1 min kali. KD after tax itu jadi KD-nya itu dikurangin teksnya, 1 min tax. 1 min tax itu nulisnya gimana? Dalam kurung Dalam 1 min kurung 1 min tax. Nah, saya nanya, ini operasi matematikanya gimana? Ini kali ini atau gimana? Kalau menurut latihan soal, iya Pak, dikalikan. Oke, ya udah. Terus? Lalu dikalikan dulu sama proporsinya yaitu WD. Nah, WD nyarinya gimana? Market value-nya. Market value apa? Misal kalau short term debt berarti market value-nya short term debt per total market value-nya. Market value short term, gimana? Market value dari pembilangnya apa pembilangnya? Market value debt. Iya. Dibagi? Totalnya. Total apa? Total seluruh market value-nya. Total market value dari debt. Loh, sama Iya. dong. Total market value dari Oke, nggak apa. Oke, udah nggak apa. Ini udah saya catat pokoknya. Tadi ada beberapa soalnya saya minta pendapat. Boleh tadi siapa ya? Izin, Pak. Izin, Pak. Gilang ya? Gilang. Sebelum Gilang tadi ada nanti ngomong ya. Nah, Gilang dulu sekarang. Gilang, ya, Pak. pendapatnya tentang ini boleh diterangkan? Ulang lagi ya? Oh, Ya, ini ulang lagi. Pak. Ini. Yang pertama itu KD dalam kurung 1 kurang teks. Nah, ini operasi matematikanya benar. Ini kali ini gitu. KD kali 1 min teks itu. KD kali 1 dikurang KD kali teks, Pak. Oke. Berarti sama dengan ini ya. Begini ya. Oke, dikali proporsi dari modal utangnya, Pak. Nah, ini cara ngitungnya gimana? Kan proporsi modal utang itu ada banyak, Pak. Kayak short term debt, long term debt, preferred stock, common stock gitu kan, Pak. Nah, itu yang dipakai adalah market value-nya, Pak. Market value dari short term debt, long term debt, sama stoknya, Pak. Preferred stock dan common stock. Pembilangnya apa dulu? Misalnya nih Misalnya modalnya terdiri dari short term debt, long term debt, terus kemudian ada common stock, ada preferred stock. Berarti ini yang atasnya berarti misalnya mau nyari short term debt-nya, yang atas short term debt, Pak. Market value dari short term debt per
market value dari total cost of capitalnya itu tadi Pak, yang 4 ini. Dari ini, oke. Uh-uh. Dari capital. Atau kita sederhanakan aja, boleh ya? Mungkin tadi saya kurang lengkap. Ini kalau kita asosiasikan gini aja kan sebenarnya sama aja ya. Mau long term, mau short term, sebenarnya sama kan? Iya Pak. Oke, iya kan? Setuju nggak? Iya. Setuju ya. Oke. Ya, Gilang udah dulu. Jadi ada satu lagi yang bersuara, siapa? Saya pengen. Saya izin Pak. Sorry. Siapa tadi? Ayati. Ya udah. Ayati silakan. Aku tak nulis dulu. Ayati. Silakan. Lanjutin. Dari awal ya Pak. Jadi BACC itu KD dikali 1 min tax, terus dikali WD. Nah, itu hasil dari KD market value KD dibagi total market value KD ditambah KCS ditambah KPS. Oke. Sebenarnya gini, KD ini adalah cost, lambang dari cost of debt. Nah, untuk mencari proporsi, sebenarnya sudah benar yang tadi ya, itu adalah market value dari semua ini. Nah, untuk debt ini bisa langsung, ya udah, kalau ini WD, mau itu short term, mau itu long term, ya nanti tinggal dipecah-pecah aja gitu. Tapi untuk memudahkan rumusnya, maka ini tadi seperti ini aja udah cocok. Berarti kalau WD berarti market values total debt, market value dari debt-nya itu sendiri dibagi dengan market value dari total kapital ini. Itu sudah pas sebenarnya. Jadi jangan pakai market value dari KD. Jadi kayak itu sebuah konsep yang dicampur gitu. Market value dari cost. Kita bukan cari market value dari cost-nya untuk mencari ini sebenarnya adalah proporsi. Gitu ya. Jadi yang dicari adalah market value itu, nilai dari debt-nya itu, gampangnya gitu. Jadi bobot dari debt, misalnya ini ada 50, ada 100 gitu ya. Ini katakanlah supaya sederhana aja ya gitu ya. Supaya sederhana aja, ada debt, ada CS, ada PS misalnya. Nanti kalau debt-nya short term dan long term ya tinggal dipecah-pecah aja gampang. Misalnya debt-nya 100, ini 200, ini 200. Totalnya kan 500. Ya kan? Misalnya ini sudah berbentuk market value. Ya. Karena apa? Untuk mencari proporsi, itu memang harus market value. Jangan pakai book value. Kecuali, saya bilang ya, kecuali kadang-kadang ada kesulitan untuk mencari nilai market value khususnya untuk debt dan preferred. Itu kadang-kala untuk debt dan preferred kadang-kadang saya bilang ya, ketika di soal mungkin dikatakan begitu dan di dalam kenyataan kalau tugas kalian nanti sulit untuk mendapatkan, maka ini bisa pakai book value. Tapi untuk common stock itu wajib pakai market value. Oke ya. Kalau ini nilainya 100, ini nilainya 200 dan 200, ini adalah market value, ya maka untuk WD ini kan bobot dari debt WD ya. Ya ini tinggal berarti 100 dibagi 500. Artinya apa? Nilai dari debt dibagi market value dari total capital. Mencari WCS. WCS berarti ya market value common stock dibagi market value dari capital. WPS ya gampang, market value dari PS dibagi market value dari capital. Itu aja sebenarnya. Jadi jangan tadi takutnya saya istilahnya itu tercampur-campur ya. Ini adalah market value-nya dari debt, common stock, dan preferred stock. Sementara K itu adalah lambang dari biaya modalnya. Jadi kayak agak nanti rancu ketika diterjemahkan dalam sebuah deskripsi nilai pasar dari biaya modal. Nah, ini bukan nyarinya bukan biaya modal ditimbang-timbang bukan, tetapi nilai pasar dari debt-nya sendiri, dari kapitalnya, bukan dari cost of capital. Paham ya, teman-teman ya? Paham ya? Paham kan? Paham Pak. Nah, seperti itu.
Oke, berarti ini biar nggak ruwet, WACC sama dengan, ya, ini adalah KD dikali, ya, 1 min tax, itu kan, dikali WD, nah gitu ya, ditambah di sini ada KCS dikali WCS, ya, ditambah KPS dikali WPS. Nah, seperti ini ya. Nah, tadi kita juga udah belajar W-nya cara ngitungnya gimana ya. Ingat, ini adalah MV dari debt dibagi MV dari kapital, total kapital. Gitu aja. Jadi jangan MV dari KD. Itu nanti agak rancu soalnya. Jadi malah market value itu bentuknya adalah nominal, bentuknya juta-jutaan, miliar-miliaran gitu ya. Kalau KD itu bentuknya persentase. Gitu. Paham ya berarti ya? Oke. Seperti itu teman-teman. Ya. Nah, ada yang mau bertanya nggak dari sini? Izin bertanya, Pak. Ya, ini siapa nih? Arnold, silakan. Saya masih kurang paham, Pak. Di sini kenapa ya, Pak, modalnya itu dikurangi pajak dulu? Oke, itu pertanyaan bagus. Dan sebenarnya saya juga pengen nerangin itu. Yang jadi pertanyaan, betul itu. Kalau teman-teman jeli, kenapa kalau KD harus dikali 1 min tax? Sementara untuk kapital yang lain, KCS kok nggak ada 1 min tax, KPS kok nggak ada 1 min tax? Ya, alasannya apa? Alasannya adalah seperti ini, teman-teman. Alasannya sebenarnya ini adalah fenomena tax saving. Apa itu tax saving? Fenomena tax saving dari dari interest, atau interest ini boleh kita sebut sebagai cost of debt, gitu ya. Tax saving yaitu adanya penghematan pajak, ya, ketika perusahaan itu memiliki utang yang berbunga. Ternyata dengan kita memiliki utang yang berbunga, itu ada penghematan pajak. Secara teknis nanti akan saya terangkan. Nah, misalnya, jadi gini, karena adanya penghematan pajak, ya, maka penghematan pajak ini secara tidak langsung itu mengurangi biaya utang. Katakanlah kita punya biaya utang itu 8%. Maka dalam perhitungan ini harus dikurangi dengan 1 minus tarif pajak. Katakanlah tarif pajak itu 25%. Gitu ya. Berarti secara efektif gitu, secara net, boleh dibilang secara net ya. Kalau kita punya utang dengan biaya 8%, secara net sebenarnya biaya yang kita keluarkan itu hanya 6%. Dari mana Pak 6%? 8% kali 1 minus 25%. 25% itu dari mana? Ini adalah asumsi tarif pajak. Loh kok bisa? Nah, nih penjelasannya di sini. Kita misalkan punya perusahaan A dan B yang sangat identik, perbedaannya hanya A ini 100% itu kapitalnya hanya berupa saham atau dari pemilik, jadi dia tidak punya utang. Sementara B itu komposisi kapitalnya ada utang, ada saham, gitu ya. Nah, bagaimana mekanisme tax saving ini? Ini akan dijelaskan ketika kita menghitung
perhitungan net income dan pajak. Ketika kita menghitung net income, di dalamnya kan juga ada perhitungan pajak kan ya. Gitu kan. Dan menurut peraturan pajak seluruh negara atau mostly ya dari negara-negara di dunia ini, itu pembayaran bunga ya itu termasuk beban yang menjadi pengurang pendapatan kena pajak. Teknisnya gini, misalnya revenue-nya semuanya sama, revenue ini 1.000, ini 1.000, kemudian COGS gitu ya, ini 500, ini 500, berarti gross profit gitu ya, ini 500, ini 500, misalnya kayak gitu. Terus ada operating expense, misalnya ini berapa? 400, ini 400, gitu ya, jadi 100. 100 ini disebut sebagai earning before interest and tax, gitu ya. Lalu ada interest expense. Nah, karena ini nggak punya utang, berarti kan 0. Ini interest expense katakanlah ya, ini bayar 50. Berarti earning before tax ini 50, ini 100. Ya kan? Kemudian ada tax, income tax. Misalnya tax-nya itu 25%. Berarti dia bayar pajak 25, dia bayar pajak berapa? 25% kali 50. 12,5. Betul ya? Berarti net income di sini 37,5, di sini 75. Betul ya? Kita lihat sekarang. Keduanya itu struktur modalnya sama, total kapitalnya katakanlah ya ini misalnya 1 juta, tapi ini terdiri dari 100% saham. Ini juga sama. Ini totalnya 1 juta, terdiri dari utang dan saham. Gitu ya. Dengan kondisi hasil operasi yang sama. Kalau kita lihat teman-teman, ini dia tidak punya bunga. Dia harus bayar pajak ke pemerintah 25 sebagai tax. Sementara yang ini dia cukup membayar ke pemerintah 12,5 saja. 50 ini kan bunga ya. Ini diberikan kepada kreditur, ya kan? Misalnya seluruh hasil usaha ini dibagikan kepada penyedia kapital, maka perusahaan A itu akan mendistribusikan sejumlah 75 kepada pemilik. Ya kan? Sementara ini sebesar 37,5, ya, ini bayar 50 ya untuk bunga. 37,5 itu kepada bukan kreditur, pada siapa? Pemilik. Itu kan. Nah, ketika didistribusikan, ya kita lihat hasil usahanya dia ya, ini 75 mengalir kepada penyedia modal, which is, ya kata orang-orang, which is 75 ini semuanya menjadi miliknya si pemilik. 25 ini didistribusikan kepada pemerintah. Oke. Sementara pada perusahaan B yang ada utang, kalau kita lihat distribusi kepada penyedia modal itu sebesar 50. Kreditur kan dapat bunga 50 ya, plus 37,5. Berarti berapa? 87,5 mengalir kepada penyedia modal. Sementara 12,5 kan totalnya sama, 87,5 tambah 12,5 100 kan? 12,5 mengalir pada pemerintah, 87,5 mengalir kepada penyedia modal. Yang ini 25 mengalir pada pemerintah, 75 mengalir pada pemilik modal. Kalau secara
hitung-hitungan korporasi, maka perusahaan B ini ya dengan adanya utang, ya, utangnya dia kan 50. Dengan adanya utang dia kan bayar bunga 50. Itu ternyata malah menghemat pengeluaran pajaknya sebesar 12,5. Jadi 50 ini kan biaya utang ya. Nah, dia membayar biaya utang itu kan membayar kompensasi kepada si kreditur, ya kan? Di saat yang sama dia mampu menghemat pajak dibanding yang ini. Dia kan tidak punya utang, nggak bayar bunga. Ketika semuanya didistribusikan kepada pemilik, itu pemilik cuma berhak 75, sementara pemerintah dapat 25. Ya kan? Artinya apa? Yang di sini uang yang mengalir ke pemerintah itu lebih kecil. Dan pada saat dia bayar bunga, secara tidak langsung dia menghemat pajak. Dan uang yang didistribusikan kepada pemilik modal itu jauh lebih tinggi, 87,5. Itulah kenapa ketika ini bunganya 50, sebenarnya tidak utuh 50 yang dibayar, atau istilahnya pengorbanan perusahaan itu tidak 50. Karena apa? Dengan membayar 50, dia dapat benefit. Lihat selisihnya. Bayar pajak 25, bayar pajak 12,5. Berarti kan dia dapat benefit 12,5. Ya kan? Berarti totalnya dia bayar biaya modalnya itu kan 37,5. Karena apa? 50 dibayar plus dapat benefit pajak 12,5. Dapatnya 37,5. Oleh karenanya ketika kita hitung lagi di sini, ketika tadi kan kalau pakai nominal ya, dia 50, itu secara realnya harus dikurangi 1 minus 25%. Ya, 50 kali 1 minus 25 itu berarti 75%, 75% kali 50. Secara biaya efektif, ya, secara net dia itu sebenarnya pengorbanannya hanya 37,5%. Karena dari 50 bunga yang dibayar ada penghematan pajak senilai $12,5. Nah, paham nggak? Ini teman-teman. Paham? Paham, Pak. Nah, seperti itu teman-teman. Sementara itu, kenapa kok yang pembayaran KCS ini enggak dikurangi tax? Karena teman-teman, dalam aturan pajak tidak ada yang namanya dividen itu menjadi komponen pengurang pajak. Nggak ada di sini beban dividen itu nggak ada di perhitungan pajak. Makanya pengorbanan yang harus dibuat atau harus dibayarkan kepada pemegang saham itu sama sekali tidak ada tax benefit-nya. Sementara kalau kita bayar bunga ini kepada kepada kreditur, ya, secara tidak langsung itu kita dapat benefit pajak. Lihat, pajaknya 25, ini 12,5. Ya kan? Nah, itu ilustrasinya. Jadi karena pengorbanan untuk ke pemegang saham itu tidak masuk dalam perhitungan pajak, ya dia tidak dikurangi dengan 1 minus tax. Itu ilustrasinya teman-teman. Kenapa kok debt itu harus dikurangi 1 minus tax? Karena ada apa? Dari tarif pajak itu akan dia secara tidak langsung akan mengurangi pajak yang harus dibayarkan pada pemerintah. Gitu. Jadi berhutang itu termasuk pilihan modal yang cukup menguntungkan ya Pak ya, karena ternyata kompensasi yang harus kita bayarkan ke kreditur secara tidak langsung juga mengurangi pajak kita. Iya, pada kondisi tertentu, ya, atau secara normalnya seperti itu. Kenapa pada kondisi tertentu? Karena kalau kebanyakan utang, nah itu juga bahaya, maksudnya ya gitu ya. Memang pajaknya kecil sih, tetapi ada bahaya lain yang menghantui, yaitu apa? Ya resiko kebangkrutan. Ya kan? Kalau perusahaan kebanyakan utang ya percuma. Mungkin kalau kebanyakan utang, perusahaan itu bisa nggak bayar pajak karena beban pajaknya gede, beban bunganya gede. Jadi net income-nya 0.
Jadi nggak bayar pajak kan dia kan. Tapi investor bisa mencak-mencak. Kreditur sudah bisa nggak percaya lagi. Wah, kamu ini perusahaan kok kebanyakan bunganya, net income-nya 0 kayak gini. Nah, males saya, sudah, saya nggak mau utang lagi gitu kan. Wah, itu bisa bahaya. Nah, gitu. Jadi utang itu bisa bermanfaat, tetapi tidak boleh kelewatan. Intinya seperti itu, teman-teman. Ya, oke, ini sedikit review. Nanti teman-teman tinggal terapkan itu dalam soal. Intinya teman-teman harus sudah paham mencari WD gimana, WCS gimana. Ya, tadi poin pentingnya adalah market value, WPS gimana, KD itu apa? KD itu adalah YTM, ingat ya. Atau bunganya. Kalau obligasi berarti pakai YTM. Kalau KCS boleh pakai nanti CAPM, ya, mencari KCS. Boleh pakai ya itu ya risk free ditambah beta kali RM min RF. Ini diulang-ulang lagi dari pelajaran yang kemarin. Gitu. Boleh pakai pendekatan lain, misalnya KCS sama dengan D1 per P plus G. Boleh. Ini pakai metode dividend growth model, ini pakai CAPM, macam-macam teman-teman. Ya. KPS ya KPS sama dengan D1 per P itu kan. Itu. Ya, tinggal diterapkan dalam soal. Oke, satu pertanyaan lagi kalau ada, silakan. Izin bertanya, Pak. Jadi kemarin kata Pak Oke, Pak. Sebentar. Untuk Ainun. Pak Oke. Ya, Pak. Untuk menghitung WACC ini kan, kalau misalnya diketahui book value dan market value itu diprioritaskan untuk menggunakan market value ya, Pak. Nah, itu kenapa, Pak? Ya, karena sebenarnya gini, WACC itu kan ukuran dalam nanti menentukan nilai perusahaan. Gitu ya. Nah, sebenarnya itu secara matematis nanti akan saling berkait ya. Jadi nilai perusahaan itu intinya adalah market value. Nah, karena semuanya didapatkan untuk karena semuanya itu nanti tujuannya untuk mendapatkan market value, ya. Jadi ini secara kayak saling terkait gitu ya. Maka WACC-nya pun ketika kita menghitung, semuanya harus pakai market value. Market value dari cost of capital itu sendiri, dari market value dari capitalnya itu sendiri, yaitu dari debt dan dari equity. Ya, karena nilai perusahaan itu adalah nilai yang nanti diharapkan adalah sebuah market value. Jadi semuanya menggunakan standarnya itu market value gitu kira-kira. Hubungannya seperti itu. Itu ya Ainun ya. Oh, jadi book value boleh dihiraukan aja, Pak? Kalau diketahui market value, maka market value yang lebih diutamakan. Gitu. Kalau Pak, ya. Gitu. Oke. Satu lagi deh kalau ada yang mau nanya. Belum? Oke. Kalau belum, kalau tidak ada, maka kita coba beranjak ke ini ya, apa namanya, ke materi berikutnya. Tapi sebelum itu saya mohon izin untuk isi dulu kartu mengajar saya. Sebentar, 1 menit untuk mengisi di portal. Oke, saya tulis dulu.
PV cost of capital sama capital structure. Pertemuan 11. Oke. Ya. Kita beranjak ke materi yang chapter 15. Saya share screen. Ya, chapter 15 tentang capital structure policy atau kebijakan struktur kapital. Apa sih yang kita pelajari di sini? Sebenarnya kita akan belajar tentang tadi kapital atau struktur kapital dalam perusahaan. Ya, kapital itu kan ada utang, ada ekuitas. Nah, kita tadi sedikit sebenarnya sudah membahas tentang ini. Yang tadi sempat ditanyakan oleh siapa tadi yang bertanya, kenapa kok debt itu harus dikalikan satu main tax, ya. Ada namanya tax saving, kan gitu ya. Oleh karenanya utang itu ya itu punya sisi positif, ya. Jadi ketika dalam perusahaan ya menambah utang, artinya secara tidak langsung dia juga menambah tax saving. Gitu. Tetapi, nah ini kan struktur ya. Tetapi jangan sampai ini persentasenya itu terlalu besar. Ya, sehingga keuntungan tax saving akan terkubur oleh risiko kebangkrutan. Ya. Memang sih ada benefit tax saving ya, tapi ada risiko kebangkrutan yang menghantui. Ini ibarat kayak minum vitamin atau minum obat yang orang itu ketika minum obat misalnya apa namanya sakitnya hilang, tapi dia minum obat terus, overdosis. Bukan sakit yang hilang, ya sakitnya hilang, tapi lama-lama malah fisiknya yang rusak. Nah kayak gitu, misalnya kayak gitu ya. Kayak minum obat tidur gitu misalnya, tapi kebanyakan, nah malah tidur selamanya, gitu. Nah inilah yang kita pelajari di sini, bagaimana ternyata memilih struktur kapital itu juga ada ilmunya. Ternyata utang itu tidak selalu negatif ya. Oh iya bagi perusahaan ini kita konteksnya perusahaannya. Ternyata malah ada untungnya juga ya, ada utang itu, nah gitu kira-kira. Seperti itu. Nah, nanti kita akan sambung dengan teori dan bagaimana mengerti ini bisa berbeda di lintas industri itu bisa berbeda, antar industri bisa berbeda, dan bagaimana kita bisa membuat keputusan yang tepat apabila kita sebagai manajer gitu ya untuk menentukan struktur kapital. Apakah ini juga berguna bagi penilai? Iya, penilai kan juga nanti akan melakukan analisis misalnya ketika mencari pembanding mana yang struktur kapitalnya mirip. Nah, ini nanti juga ada pelajaran tentang itu. Nah, kita berbicara sedikit tentang pilihan struktur kapital. Bahwa pengelolaan struktur kapital, ya struktur modal itu salah satu tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan nilai dari perusahaan. Ya. Nah, nilai perusahaan, ya kalau kita berbicara sebenarnya kalau Pak menilai perusahaan itu gimana sih secara gampang ya? Ya, secara gampang. Nilai perusahaan itu kalau itu kita balik lagi ke persamaan akuntansi. Akuntansi itu kan aset sama dengan utang ya ditambah ekuitas. Kan gitu. Ini persamaan akuntansi perusahaan ya. Korporasi ya. Dalam akuntansi. Nah, mencari nilai perusahaan itu ya udah cari aja market value dari asetnya, ketemu, itulah nilai perusahaan. Atau carilah market value
dari keduanya ini. Kan keduanya sama. Gitu. Nilai pasar dari seluruh aset perusahaan itu pasti sama dengan nilai pasar, utang, dan ekuitasnya. Persamaannya kayak gini, ya kan? Gitu. Itulah nilai perusahaan. Jadi menjaga untuk mengelola supaya market value-nya ini mencapai titik optimal. Ya. Kalau ininya tinggi, ininya pasti juga tinggi. Tetapi yaitu tadi, itu harus dengan sebuah komposisi paduan adonan yang tepat. Ya, kalau enggak nanti malah bahaya. Nah, jadi enggak boleh sembarangan ya. Seperti itu. Nah, campuran yang tepat yang mampu memaksimalkan nilai itu disebut sebagai struktur kapital yang optimal. Oke. Ada dua istilah yang perlu kita pelajari bersama juga di sini. Nah, kita tadi juga udah menyinggung ya. Struktur kapital itu adalah ekuitas ditambah utang yang berbunga. Ada nggak utang yang tidak berbunga? Ada, tadi sudah saya terangkan ya. Contohnya account payable. Nah, kalau struktur kapital ini nanti ditambah lagi dengan bunga yang tidak, utang yang tidak berbunga, itu dinamakan sebagai struktur keuangan atau struktur finansial. Itu ya. Nah, tadi kan saya juga bicara, ini juga berguna, pelajaran ini juga berguna untuk penilai, karena satu saat nanti penilai juga akan melakukan benchmarking. Ya kan? Mencari pembanding, salah satunya adalah struktur kapital. Nah, ada beberapa rasio yang digunakan untuk membandingkan struktur kapital. Yang pertama adalah debt ratio. Debt ratio itu adalah total liabilities. Liabilities itu baik yang ada interest-nya maupun yang non-interest. Dibagi dengan total aset. Jangan kebalik atau salah dengan ada namanya debt to equity ratio. Kalau debt to equity ratio itu adalah debt dibagi equity. Ya. Ini penyebutnya beda. Itu ya. Rasio berikutnya adalah debt to enterprise value ratio. Apa itu enterprise value? Enterprise value itu boleh dibilang, ya inilah nilai perusahaan. Jadi kita sedikit menyinggung tentang penilaian bisnis. Nilai perusahaan tadi sudah saya singgung juga. Nilai perusahaan itu apa? Ya kalau nggak market value aset, ya market value utang tambah ekuitas. Dan ini tertulis juga, equals the sum of the firm's market capitalization atau market value of the firm's equity and its net debt. Jadi nilai perusahaan itu nilai pasar ekuitas dan nilai utangnya. Nah, tetapi kalau kita pelajari lebih lanjut itu ada sedikit konsep yang perlu kita masukkan di sini. Nah, debt to enterprise value itu dihitung caranya adalah net debt dibagi enterprise value. Net debt dibagi enterprise value. Apa itu enterprise value? Enterprise value ini adalah net debt ditambah market value dari equity. Net debt itu apa sih? Di atas ini. Book value of interest bearing debt dikurangi excess cash. Itu adalah utang bersih. Loh, Pak, ini market value, loh kok ini book value kok beda lagi, Pak? Nah, ini saya terangkan ya. Kenapa ini book value? Sebenarnya yang ideal adalah market value. Tetapi khusus untuk debt, khusus untuk utang,
market value-nya itu kadang susah dicari. In reality ya, in reality. Kalau di soal ya kadang diketahui berapa kan gampang namanya di soal ya. In reality kadang susah. Dan utang itu kadangkala market value-nya itu tidak jauh-jauh dari book value. Beda dengan equity yang cenderung selisihnya lebar. Makanya kadangkala untuk utang boleh pakai book value. Tapi saya bilang ya, ini kalau dalam in reality ya, tapi kalau di soal diketahui semua market value-nya, ya harus pakai market value. Karena itulah yang ideal, gitu ya. Oke. Jadi ini adalah net debt, book value of interest bearing debt, ya, utang yang berbunga dikurangi excess cash. Apa itu excess cash? Excess cash itu uang nganggur. Jadi uang nganggur yang nggak dipakai untuk operasi perusahaan. Jadi misalnya perusahaan itu punya uang 100 juta gitu ya. Tapi secara ideal sebenarnya aslinya dia itu untuk operasi butuhnya cuma 80 juta doang. Jadi 20 jutanya itu kayak uang nganggur gitu. Nah, ini disebut sebagai excess cash. Nah, excess cash ini dalam konsep net debt itu kayak kalau perusahaan itu punya uang nganggur ya, dan dia punya utang, ya, uang nganggur ini langsung aja digunakan untuk melunasi utang gitu. Jadi kayak ini utangnya berapa ya dikurangi uang nganggurnya gitu loh, istilahnya seperti itu. Ya. Cuman dalam kenyataan mencari excess cash ini kadang sulit. Nah, di buku ini saya bilang ya, tertulis juga nanti kalau kalian baca buku, sering diasumsikan excess cash ini adalah nol karena sulit untuk menentukan. Jadi ya udah cash-nya perusahaan ada berapa, yaitu diasumsikan sebagai cash yang terpakai semua sehingga excess cash-nya itu diasumsikan nol. Ini juga diasumsikan nol. Tetapi tergantung dari soal ya. Kalau buku itu beberapa contohnya ketika menghitung ya. Menghitung misalnya, nah ini misalnya. Ini kan menghitung beberapa perusahaan ya. Gitu kan. Nah, ini kadang sulit. Because of the difficulty in calculating excess cash, we have assumed excess cash to be zero in this calculation. Gitu. Nah, ini adalah contoh yang mungkin nanti dilakukan penilai untuk mencari pembanding ya. Misalnya ini ada beberapa perusahaan gitu ya. Ini debt ratio-nya berapa, debt to enterprise value ratio berapa, dan ini ada rasio yang kita juga sudah pelajari di mungkin semester sebelumnya, time interest earn ratio, EBIT dibagi interest expense, seperti ini. Nah, ini debt ratio-nya semakin tinggi berarti semakin beresiko. Sebenarnya ini 71% asetnya dibiayai oleh utang gitu ya. Nah, ini adalah rasio yang berikutnya yaitu debt to enterprise value ratio. Ini dalam satu perusahaan ya, angka debt to enterprise value ratio ini biasanya lebih kecil dari debt ratio. Kenapa? Secara pembilang, kalau kita secara pembilang, ini kan yang kiri ini lebih gede kan. Net debt itu kan cuma interest bearing debt. Kalau total liabilities kan semua, berarti kan ini lebih gede. Kalau pembilangnya lebih gede, biasanya kan menghasilkan angka lebih gede juga kan. Secara penyebut, nah ini yang lebih gede. Nah kalau penyebutnya lebih gede, pembaginya lebih gede, kan akan menghasilkan angka lebih kecil. Kok bisa Pak ini lebih gede? Karena equity-nya pakai market value, sedangkan ini semua pakai book value. Gitu. Makanya ini kan lebih kecil, ini lebih kecil gitu ya. Nah kalau ini ada yang lebih gede, ini anomali, kita perlu cek terlebih dahulu. Ini lebih kecil gitu ya. Nah ini contohnya, misalnya kita mau menilai apa gitu ya, perusahaan Boeing misalnya, oh ini 95%, cari yang sebanding, oh ini nih Ford. Nah, kan perusahaan sama-sama otomotif, terus strukturnya hampir sama, nah kayak gitu. Ini kan pelajaran yang kita bisa petik dari hari ini. Gitu. Secara debt ratio mirip, tetapi secara debt to enterprise memang kurang sebanding. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa, ini kan bisa jadi dasar juga. Seperti itulah teman-teman nanti ketika mencari pembanding untuk perusahaan penilaian perusahaan.
Gitu ya. Oke, kemudian nah, sekarang kita ke konsep yang namanya leverage. Nah, saya pengen tanya teman-teman, ada nggak yang tahu apa itu leverage? Mungkin sering dengar. Ada yang mungkin tahu apa arti leverage? Izin, Pak. Oke, ini siapa nih? Khairina, Pak. Khairina. Silakan Khairina. Yang saya ketahui leverage itu kita berhutang untuk meningkatkan return perusahaan. Oke. Ya, satu definisi yang menurut saya sudah pas ya. Tinggal di elaborasi, tapi paling enggak udah dapat gambarannya. Leverage itu kan kalau di bahasa Indonesia teman-teman translate gitu ya, akan ketemu kata pengungkit, bukan pengungkit kesalahan orang. Pengungkit itu seperti ya apa sih, sebuah kayak alat kayak gini misalnya, gitu ya. Misalnya ini ada beban berat gitu ya. Nah, untuk mengangkat ini dengan pengungkit ini, ya, dengan mekanisme seperti ini, maka akan dengan gaya yang kecil nih bisa mengangkat beban yang lebih berat kan gitu ya. Ya sebenarnya ini adalah sebuah apa ya? Kalau dalam majas itu apa ya? Saya kok lupa. Perumpamaan gitu ya. Apa metafor ya? Ketika perusahaan itu berutang, ketika dia dapat utang, nah utang itu kan modal ya, atau kapital. Di mana modal atau kapital ini tidak berasal dari pemilik. Tidak berasal dari pemilik. Jadi misalnya kita sebagai pelaku bisnis, bangun bisnis, gitu kan. Wah, aku cuma punya duit 100 juta nih. Tapi supaya usahaku ini bisa berjalan dan bisa sukses, perlu tambahan modal, tapi aku nggak punya. Udah utang aja lah. Nah, utang ya, duitnya orang ya masuk ke ini neraca ya misalnya. Masuk ke perusahaan di sini. Ini plus ekuitas gitu ya. Ini adalah uang dari luar, bukan dari pemilik ya. Pemiliknya sama sekali ya, hanya modal 100 juta padahal perusahaannya butuh modal 200 juta gitu ya. Utang masuk, utang digunakan untuk membiayai pembelian aset, aset digunakan untuk operasi kan gitu ya. Operasi diharapkan menghasilkan net income atau istilahnya return. Nah, return digunakan untuk membayar biaya dari utang itu, juga digunakan untuk membayar KD-nya, cost of debt-nya, juga digunakan untuk membayar pokok hutang. Kan gitu ya. Nah, ketika return ini lebih besar dari KD-nya, ya, katakanlah misal perusahaan awalnya perusahaan itu utang dengan bunga 8%. Terus dia dapat return 30%. Berarti ini kalau digunakan untuk bayar 8%, masih ada sisa 22%. Dan 22% ini akan dinikmati siapa? Dinikmati perusahaan serta dinikmati oleh pemilik. Jadi dia memperoleh sebuah keuntungan menggunakan sumber daya atau uangnya orang lain. Ya. Jadi ibarat ini dengan pengungkit ini, dengan alat ini, ya dia bisa mengangkat beban berat ini ya dengan gaya yang kecil dia bisa mengangkat ini yang besar. Kayak gitulah. Ya. Seperti itu. Jadi utang itu dianggap sesuatu yang mampu
mengungkit atau mampu membesarkan, punya potensi ya membesarkan perusahaan tanpa harus menggunakan uang dari si pemilik. Nah, kayak gitu. Itulah kenapa dianggap sebagai disebut sebagai pengungkit. Leverage. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang istilah leverage, maka asosiasi kita boleh langsung menuju ke penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan. Perusahaan yang leverage-nya tinggi, nah itu berarti boleh dibilang utangnya, strukturnya, komposisinya itu tinggi, gitu leverage. Ya, asosiasinya boleh langsung didekatkan kepada konsep bahwa dia menggunakan utang. Gitu. Oke, nah. Di sini ada istilah namanya favorable financial leverage. Jadi leverage yang bagus, yang oke, yang berhasil. Yang artinya misalnya dia bisa menghasilkan 17% dengan berhutang yang hanya berbunga 8%, berarti 9% itu akan jatuh ke tangan owner. Akan dinikmati owner tentunya. Ya kan? Nah, inilah leverage ya. Menggunakan uangnya orang, si orang yang ngasih duit kita itu kita kasih 8%, tapi kita yang menggunakan uangnya dia dapat 17. Berarti kita untung 9%. Tanpa menggunakan uang kita sendiri. Nah, itulah. Tapi ada juga yang unfavorable. Kalau misalnya kita kita cuma mendapatkan kurang dari 8%, misalnya hasil usaha kita cuma 6% gitu ya, return-nya. Ya, itu bukan leverage yang bagus. Kayak begini misalnya. Nah, ini kan bukan leverage yang bagus. Kan berat banget ini kan, kalau tumpuannya ini di sini. Ya, beda kalau begini. Nah, ya kan? Ini leverage yang bagus dan leverage yang nggak bagus. Itu kira-kira teman-teman. Sebuah analogi. Lalu kita sedikit menyinggung tentang struktur kapital. Bentar ya. Oke. Belum. Bentar ya. Saya juga sedang menunggu kabar dari dokter. Kebetulan ibu masih dirawat di rumah sakit yang nggak bisa ditengok ya. COVID kan nggak bisa ditungguin, nggak bisa ditengok. Jadi perkembangan dari ibu ini hanya bisa kami dapatkan dari WhatsApp ya, dari rumah sakit. Untungnya rumah sakitnya itu sangat komunikatif. Jadi setiap hari dia ngasih kita perkembangannya gimana, kondisinya, parameter-parameter medisnya seperti apa gitu ya, perlu terapi apa gitu. Oke, nah sekarang kita ke tadi teori struktur modal. Ya. Ini tinggal bentar lagi saya tutup aja dulu ya, takut lupa. Nah, 5 menit yang tersisa kita pakai untuk ini. Nah, kita mempelajari struktur kapital. Nah, sebenarnya kalau bagi misalnya kita sebagai manajer sebuah perusahaan, ya semoga aja nanti di sini ada yang jadi CEO atau mungkin komisaris sebuah perusahaan gitu ya, sehingga bisa menganalisis struktur kapital. Nah, hal yang berharga yang kita pelajari dari struktur kapital itu ada di poin 1 dan 2 ini. Di poin 1 ini menekankan pada
benefit dari utang, memasukkan utang dalam struktur kapital, bahwa higher level of debt, ya, semakin tinggi utang itu dapat memberikan manfaat kepada perusahaan berupa tax saving serta mengurangi agency cost. Nanti akan saya terangkan agency cost di belakang. Ya, biaya keagenan kalau dibilang. Agency cost, keagenan itu apa sih? Sebenarnya ini adalah konflik kepentingan. Konflik kepentingan antara pemilik ya dengan manajemen. Manajemen itu adalah orang-orang yang menjalankan perusahaan. Ya. Pemilik atau pemegang saham. Itulah ya. Nah, pemegang saham kepentingannya adalah ya orang-orang yang bekerja untuk perusahaan ya setia, ya rajin. Kalau bisa gajinya nggak usah gede-gede, bonusnya nggak usah banyak-banyak, tapi setia, tapi pinter, tapi rajin bekerja, ulet ya, terus tidak berbohong, jujur, ya, itu maunya pemegang saham, kan gitu ya. Nah, kalau kita bekerja sebagai manajemen, maunya beda lagi. Ya mungkin dia nggak terlalu peduli amat dengan perusahaan, tetapi ya yang penting aku kerja, gajiku naik terus, karirku bagus, nggak dimutasi kemana-mana, gitu kan ya kan? Itu terjadi konflik, ya. Namanya perusahaan tuh kalau pengen bagus misalnya gitu ya, wah yuk kita ekspansi ke daerah-daerah, ke daerah terpencil juga kita ekspansi. Udah kamu ini direktur ini kamu mutasi ke daerah sana misalnya, fak-fak, bau-bau, pare-pare gitu misalnya. Niatnya pemegang saham kan maunya ya supaya perusahaan ini bisa lebih eksis lagi. Sementara dari sisi manajemen, wah kalau saya harus ke sana ya nggak mau aku gitu lah. Mending ini aja lah, mending keluar aja lah atau mending ini aja lah. Gitu, ya kan? Atau manajemen itu kadang gimana caranya selama saya menjabat sebagai direktur itu laporan keuangannya bagus walaupun laporan mengambil keputusan yang mungkin akan merugikan orang-orang di jangka panjang gitu. Pokoknya dia ngambil keputusan jangka pendek yang penting pada saat saya menjabat itu bagus kinerjanya jadi bonus saya banyak. Nah, gitu. Padahal kalau secara pemilik itu mungkin nggak disukai. Wah, kalau gini ya untuk jangka panjang nggak bagus lah seperti itu. Nah, dengan utang itu akan mampu untuk bisa mengurangi. Contohnya misalnya begini. Mengurangi pengeluaran yang tidak penting ya. Karena dengan utang kan menimbulkan bunga. Bunga itu memperkecil fleksibilitas keuangan, ya kan? Dengan utang kita itu kita harus mengalokasikan untuk bayar bunga, kan gitu ya. Sehingga manajemen itu dipaksa untuk tidak terlalu boros. Nah, ketika tidak ada utang, kadang-kala manajemen itu untuk kepentingannya, jadi kadang itu sering boros. Misalnya direksinya itu gajinya dibuat gede, fasilitasnya wah gitu ya. Karena merasa tidak punya utang ini. Gitu. Kalau dengan punya utang, itu dia bisa direm karena wah kita harus bayar bunga nih gini-gini gitu. Nah itu mengurangi agency cost, kepentingan antara konflik antara pemilik itu kan maunya ya manajemen itu nggak boros yang benar-benar untuk perusahaan gitu ya, tapi manajemen kan kadang wow saya pengen dapat fasilitas ini gitu. Nah itu bisa terkurangi karena utang. Tapi yang kedua ini adalah cons-nya, ini pros-nya yang bagus ini adalah kekurangannya. Higher level of debt increase probability of financial distress cost atau potensi kesulitan keuangan. Yang mana itu dapat menutup atau istilahnya ya menutup atau membuat keuntungan tax dan agency cost ini menjadi sia-sia. Gitu ya. Jadi keuntungannya ada di nomor 1, tapi kalau semakin tinggi ada kerugian yang membayangi di poin nomor 2. Oleh karenanya perlu dibuat struktur yang benar-benar optimal. Nah, nantinya kita akan belajar secara teori bagaimana ini secara teori bisa dijelaskan itu menggunakan
teorinya si MNM. Ini peraih Nobel. Ini adalah kalau dipanjangin jadi Modigliani, ini ya, Modigliani and Miller, MNM. Jadi menurut dari teorinya MNM ya, itu bisa diketahui bahwa kalau ini di bawah ini menunjukkan semakin ke kanan itu semakin besar utang. Yang sumbu Y ini adalah nilai perusahaan. Nah, yang terjadi di dunia nyata ini yang sumbu merah ini, grafik merah, yaitu semakin tinggi utang ya, itu pada range tertentu akan mampu membuat nilai perusahaan itu naik. Ya. Nilai perusahaan itu naik dengan keuntungan tax saving, leverage, dan agency cost yang berkurang. Tetapi di satu titik tertentu ini akan berangsur, kalau ditambah lagi akan menyebabkan penurunan nilai dari perusahaan itu sendiri yang bisa mengakibatkan di suatu titik ya ini akan menjadi bangkrut dan nilainya menjadi 0. Maka ada satu titik yang optimal di sini. Ya. Boleh menambah utang, tetapi nggak boleh banyak-banyak. Intinya begitu. Nah nanti kita akan jelaskan lagi minggu depan ya dengan menggunakan teori untuk menjelaskan sebuah fenomena yang sederhana. Perusahaan itu kalau mau dapat modal nambah utang itu bagus, tapi jangan banyak-banyak. Kayak gitu. Bagusnya apa? Karena ada benefit berupa tadi yang saya terangkan. Kenapa nggak boleh banyak-banyak? Karena ada potensi yang menakutkan, yang bisa malah mengancam eksistensi perusahaan itu sendiri berupa potensi kebangkrutan. Gitu. Nanti kita akan jelaskan lebih mendalam dengan menggunakan teori MNM, gitu ya. Di minggu depan. Nanti juga saya akan berikan latihan ya untuk teman-teman supaya lebih bisa memahami materi-materinya. Oke. Feel free untuk bertanya tentang konsep atau latihan yang dikerjakan apabila ada kesulitan ya, mumpung masih bisa bertanya, masih kuliah gitu ya. Insya Allah pas saya senggang pasti akan saya balas. Itu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Sehat-sehat semuanya selalu. Oke ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.